umat muslimin yang dikepalai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang akan mengambil andil perang dalam peperangan Khandaq ini. Dikumpulkanlah para sahabat dan berunding bagaimana menghadapi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang akan menyerang kota Madinah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat untuk berunding. Nah, adalah salah satu sahabat ya yang jauh datangnya, yaitu Salman Al-Farisi, berasal dari Persia, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya untuk menyambut peperangan ini. Apa? Yaitu mari kita menggali parit, yaitu perang Khandaq ini menggali parit bersama-sama para sahabat dengan Rasulullah. Ini adalah strategi perang yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, sehingga sahabat-sahabat yang lain terheran-heran bagaimana caranya. Nah, dikumpulkanlah para sahabat untuk menggali parit. Dan menggali parit ini sangat lama sekali, membutuhkan waktu seminggu ya. Membutuhkan waktu lama. Tidak seperti perang biasanya dalam sehari itu langsung ya. Kalau ini tidak, persiapan matang dulu, yaitu dalam penggalian parit. Nah, perang ini berjalan dengan sesuai yang diinginkan, yaitu perang ini perang menang mutlak, dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah pun tidak mengetahui bahwasanya ada parit, ada ranjau dan segala macamnya di dalam peperangan. Sehingga setelah terjadi perang mereka kalah dan mundur. Dan perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nanti kita akan melihat tempatnya, dan di sana banyak ya perkemahan, rumah-rumah kecil, perkemahan para sahabat dahulunya ya. Nah, ada sebuah masjid namanya Masjid Saba'ah ya. Masjid Saba'ah atau Masjid Khandaq, besar sekali, dibuat di situ sebagai monumen ataupun pertanda bahwa terjadinya di sana perang Khandaq dahulu. Sedangkan Khandaqnya ataupun paritnya tidak ada lagi sama sekali, kita lihat nanti. Dan posisinya persis di jalan raya di depan masjid itu, yang dilalui oleh mobil-mobil yang berlalu lalang. Jadi kita tidak menemukan sama sekali paritnya nanti. Nah, itu dia tempatnya. Jadi kita mencari-cari pun kemana paritnya sudah hilang, ditimbun, dibuat jadi jalan umum. Ditinggalkan sebuah masjid besar namanya Masjid Saba'ah. Nah, di sana ada sebuah musalla ya, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah dahulu, namanya Musallal Fatah. Di bawah kaki bukit ada di situ sebuah bukit di samping masjid itu. Nah, itu tetap diabadikan ataupun dibiarkan sama sekali agar umat muslimin mengetahui di mana kemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya Musallal Fatah, dinamakan Musallal Fatah. Dalam penggalian parit ini banyak sekali ya mukjizat Rasulullah yang berada di situ, terutamanya memberikan makan ya, dari sebuah tempat ya, tempat makan yang mencukupi bagi sahabat-sahabat yang menggali parit, yang mana bilangannya sangat banyak sekali, tetapi sesuai dengan kecukupan sahabat yang ada di situ semua yang menggali parit. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalian parit tersebut.
situ ya, di perang Khandaq ini, di Masjid Sabah ini tidak ada tuntunan untuk sholat di masjid itu tidak sama dengan Masjid Quba tadi, bahwasanya Masjid Quba sesuai yang telah disampaikan oleh Habib bahwasanya sama dengan pelaksanaan ibadah umrah pahalanya. Tetapi kalau di Masjid Sabah sama dengan masjid biasa ya, sama dengan masjid yang ada di kampung halaman kita, tidak ada fadilah tersendiri. Tetapi kita ingin melihat sejarahnya. Kalau fadilahnya sama dengan masjid biasa. Begitu juga nanti di Masjid Qiblatain, makanya kita nanti sesampainya di Masjid Sabah atau di perang Khandaq ini hanya melalui saja ya. Tidak ada tuntutan untuk sholat di dalamnya, sama dengan masjid biasa. Dan lagian kita sudah jam tengah 11 ya, waktu zuhur sudah mendekat. Jadi mungkin yang turun kita nanti hanya di Jabal Uhud ya, untuk berziarah kepada Syuhada Uhud. Di sini kita hanya melalui saja di perang Khandaq ini ataupun di Masjid Sabah, dan di sana tapak tilasnya ada perkemahan-perkemahan sesuai dengan kemahnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat lainnya. Ini depan kita sudah kelihatan. Ibu bapak yang berbahagia, setiap negeri mempunyai nilai tambah atau nilai kurang. Ada nilai plus, ada nilai kurangnya. Untuk Saudi, kalau menjamu, menghormati, memuliakan tamu luar biasa. Termasuk sifat utama penghuni di Arab ini selalu memuliakan tamu. Tetapi nilai kurangnya, kurang pandai memelihara situs sejarah. Ya, hingga yang disebut Sab'al Masajid, 7 masjid, itu dulu di sini, Bu Bapak, 7 masjid, itu sekarang dipugar, renovasi menjadi 1. Ya, yang tinggal sekarang ini Masjid Ali. Masjid Ali itu masjidnya Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah. Itu yang kecil itu. Ya, itu yang kecil itu, yang kayak warung itu. Kayak warung ada corong itu. Nah, tinggal itu. Dan yang di ya, sana nanti lewat. Terus yang ini, yang disebut Ustaz tadi Masjid Fatah itu di sini. Sebelah kiri, atas. Nah, itu Masjid Fatah, itu di sana Rasulullah 3 hari 3 malam berdoa di sana. Karena peperangan itu, makanya ibu bapak kalau mendengar Islam itu diklaim, dicap istilahnya ortodok, keras, teroris, itu pendusta semua. Mulai zaman Nabi di membawa ini, selalu tentaranya tidak pernah banyak. Di perang Badar pertama, berapa? 313, lawan berapa? 1000. Uhud nanti 1000, ada yang belot 300, 700, melawan berapa? 3000. Terus Khandaq ini 3000 lawan 10.000. Tetapi di sini tidak terjadi peperangan fisik, Bapak Ibu yang berbahagia. Turun tangan Allah dengan mukjizatnya, puting beliung, dingin semuanya, sampai tentara kafir porak-poranda pergi dengan sendirinya. Ya, di sini ini. Dan penggagas atau ide yang memiliki ide cemerlang itu adalah Salman Al-Farisi dari Paris, membuat parit. Dan peperangan yang terjadi, artinya perkelahian itu antara Imam Ali, Sayyidina Ali dengan Amr bin Wud. Amr bin Wud itu waktu perang Uhud tidak ikut karena dia luka saat di perang Badar. Terus sudah sembuh, waktu perang Khandaq mengikuti dan berhadapan satu dengan Sayyidina Ali yang terbelah menjadi 2. Ya, di sini kejadiannya ibu bapak yang berbahagia. Tetapi yaitu tadi Khandaqnya, paritnya satu pun tidak tertinggal. Dan sekarang masjidnya sudah berubah, termasuk mohon maaf makam Rasulullah ini ibu bapak dulu mau dipugar. Kalau tidak, nasib kita ibu bapak tidak bisa melihat pusara Nabi Muhammad SAW. Mau dibuka, termasuk Zam-Zam sekarang ditutup. Dulu masuk melihat, bisa melihat, sekarang sudah ditutup, hanya pipanisasi saja. Dan juga termasuk di Uhud nanti ini ada gua yang tempat Rasulullah waktu kena taringnya dan hampir nyaris pingsan karena waktu itu tertebas pedang, diangkat oleh sahabat Tolha ke gua.
yang keringat harum Rasulullah itu sampai sekarang masih ada, itu dicap dan tidak boleh orang naik ke sana. Jadi memang itu tadilah nilai kekurangan yang tidak kita bahas. Yang paling penting kita positif thinking, kita takutkan itu buatan Bu ya, bukan asli. Nek buatan lebih mahal dari batu ya Bu. Ya, jadi itu buatan semua, seindah itu dibuat hingga untuk menarik wisatawan mancanegara. Oke. Seperti itu Ibu Bapak yang berbahagia. Jadi Khandaq di sana luar biasa, dan satu mukjizat yang dijelaskan oleh Ustadz Yusuf tadi, saat Rasulullah menggali parit, Ibu Bapak yang berbahagia, sahabat semua pada lapar. Pada lapar, terus kelihatan Rasulullah lesu. Ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, hati-hati ya, nanti setelah sampai dekat hotel ada pertanyaan. Yang bisa jawab 100 real, yang tidak bisa jawab 500 real. Gak jawab bae wis. Hati-hati, tak delek lo sing uangnya lah karuan. Ini sebelah kiri kita, Ibu Bapak yang berbahagia, ini kiblaten. Dua masjid yang mempunyai dua kiblat yang disebutkan tadi, kategori kapasitasnya sama dengan masjid seluruh dunia. Ya, yang beda itu satu Masjidil Mekah Haram, nomor dua Masjid Nabawi Medina, nomor tiga Masjidil Aqsa, nomor empat Masjid Kuba. Hati-hati pertanyaan nanti ya. Nah, untuk ini Masjid Kiblaten dua arah ini ada hikayat dan ceritanya. Lanjut supir. Ibu Bapak yang berbahagia, Nabi semenjak hijrah menuju ke Madinah ini paling berat itu perintahnya Allah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi bukan ke Mekah. Jadi biar kita tahu ya. Jadi ke sana. Dan di sini tempat perkampungan orang Yahudi Bu Bapak. Katanya Nabi paling baik, katanya Nabi penutup membawa risalah. Lah kok kiblatnya masih ngekor, begitu. Jadi manusiawi sekali Nabi ini, Bu Bapak yang berbahagia, terusik hatinya. Makanya dengan kesabaran beliau, mulai semenjak menginjakkan kaki di Madinah, itu selama 1,5 tahun. Berapa Ibu Bapak? Tahun 18